Halo Sobat Ngotak, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Bertemu lagi di konten pembahasan soal asli UTBK tahun 2024 sebagai siap sukses untuk UTBK tahun 2025. Kali ini kita akan membahas soal kuantitatif lagi, yaitu tentang menentukan daerah suatu pertidaksamaan dalam koordinat kartesius. Nah, kita diminta untuk menentukan pernyataan mana saja yang bernilai benar. Oke, kita bahas sama-sama yuk. Yang pertama di sini diberikan daerah S dari bidang kartesius adalah himpunan semua solusi dari sistem pertidaksamaan linear. Jadi kita diberikan 3 buah sistem pertidaksamaan, yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Pernyataan mana saja yang bernilai benar berdasarkan informasi di atas. Nah, kita diminta untuk menentukan pernyataan yang bernilai benar dari informasi di atas. Cara menentukannya bagaimana? Kita harus gambarkan dulu daerah penyelesaian dari ketiga buah pertidaksamaan ini. Nah, daerah himpunan penyelesaian atau yang kita singkat sebagai daerah himpunan penyelesaian yang kita singkat sebagai DHP. DHP. Nah, untuk menentukan DHP itu kita harus gambar dari ketiga buah solusi pertidaksamaan tersebut. Nah, pertidaksamaan yang pertama yaitu ada X kurang dari min 1. Nah, ini kita harus gambar dulu. Kita buat koordinat kartesius. Oke, ini adalah sumbu X, yang ini adalah sumbu Y. Kemudian X kurang dari sama dengan min 1. Min 1 itu kalau dalam koordinat kartesius letaknya sebelah sini, anggaplah gitu ya. 1, 2, 3 dan seterusnya, ini min 2. Kalau X kurang dari sama dengan min 1, berarti nanti ada suatu garis vertikal yang memotong koordinat si min 1 ini. Oke, ini adalah garis X sama dengan min 1. Tapi daerah yang diarsir itu adalah daerah yang kurang dari sama dengan min 1. Berarti ke arah kirinya ya teman-teman ya. Karena kalau kurang dari sama dengan min 1 berarti bilangannya makin lama makin kecil. Kita arsir ke daerah yang kurang dari min 1. Oke, di sini perlu saya tekankan bahwa saat menyelesaikan ini kita menggunakan solusi daerah kotor ya teman-teman. Kita cari daerah yang paling banyak arsirannya. Berarti semua daerah yang kurang dari min 1 ini kita arsir. Ini kita arsir. Berarti ini daerahnya. Kemudian kita lanjut ke pertidaksamaan yang kedua. Di pertidaksamaan yang kedua kita diberikan 2Y tambahkan X kurang dari sama dengan 4. Oke. 2Y tambah dengan X kurang dari sama dengan 4. Kita cari dulu nih titik potongnya. Kalau seandainya X-nya 0, kita substitusikan ke sini, maka akan dapat koordinat berapa? Kita cari ya. Berarti kalau X-nya 0, jika X-nya 0, berarti kita punya 2Y tambah X. Ini kita anggap persamaan dulu, berarti sama dengan 4. 2Y tambah X sama dengan 4. Kalau X-nya 0, berarti 2Y tambahkan 0 sama dengan 4, sehingga diperoleh 2Y sama dengan 4, Y-nya sama dengan 2. Dapat titik potong, yaitu koordinatnya 0,2. Sementara kalau Y-nya yang kita anggap 0, berarti kita dapat titik potong lagi. 2Y tambah X sama dengan 4, ini nilainya 0, maka diperoleh titik potong X sama dengan 4. Diperoleh koordinat 4,0. Nah, ini kita gambar di koordinat kartesius yang tadi teman-teman. Yang pertama ada 0,2, anggaplah ini 1, sini 2 gitu ya. 0,2 berarti titiknya di sebelah sini. Saya gambar dengan warna merah, 0,2 di sini. Terus satu lagi adalah 4,0. 4,0 berarti letaknya di sini. Ini 4,0. Kemudian kita hubungkan garisnya. Oke. Nah, kira-kira itu garisnya ya teman-teman ya. Kemudian tentukan daerah arsir. Nah, lihat tanda pertidaksamaannya. Kalau tandanya kurang dari atau sama dengan, kita arsir mendekati titik asal. Mendekati titik asal. Titik asal itu siapa? Titik asal itu yang 0,0 teman-teman ya. Berarti arsir ke arah mendekati 0,0. Sehingga nanti kita ambil bagian yang berhimpitnya saja. Maka nanti harusnya yang ke arsir itu adalah semua yang ke arah mendekati 0,0. Berarti ke arah sana ya teman-teman. Nah, ini mendekati 0,0 semua. Ke arah dalam.
berarti kita arsir yang berhimpitnya saja biar tidak terlalu banyak. Berarti nanti yang jadi daerah himpunan penyelesaian itu yang sebelah sini, yang sebelah sini. Nah ini semua kena arsiran gitu ya. Itu adalah daerah penyelesaian untuk garis yang kedua. Nah selanjutnya untuk garis yang ketiga, di garis yang ketiga itu kita diberi pertidaksamaan berupa Y lebih dari sama dengan X min 2. Nah ini harus kita rubah dulu, Y lebih dari X min 2. 2 nya kita pindah ke kiri kalau gitu ya, 2 kita pindah ke kiri, Y nya kita pindah ke kanan, sehingga dapat pertidaksamaan 2 lebih besar daripada X kurangkan Y, atau kalau mau dibalik X min Y kurang dari sama dengan 2, seperti itu. Sama cari titik potong, kalau X nya 0, nah kita dapat X min Y sama dengan positif 2, ini kita anggap persamaan dulu, maka nanti kalau X nya 0 kita dapat nilai Y nya itu adalah negatif 2 gitu ya, sehingga dapat titik potong dengan koordinat 0, min 2. Tapi kalau Y nya yang 0 kita masukkan ke sini, X kurangkan Y sama dengan 2, berarti X kurang 0 sama dengan 2, dapat nilai X nya itu adalah positif 2, dapat titik potong 2,0. Nah ini kita hubungkan teman-teman, di titik 0, min 2 berarti di bawah sini, ini min 1, ini min 2, sini min 2, 0, min 2, lalu ada 2,0 di sebelah sini. Kita hubungkan garisnya seperti itu. Sekarang kita lihat tandanya. Tandanya tadi adalah kurang dari sama dengan 2. Kalau kurang dari, selalu ingat yang diarsir itu adalah yang mendekati titik asal. Mendekati titik asal atau 0,0 titik asal. Si 0,0. Berarti kita ngarsirnya ke arah dalam ya. Berarti arsirnya itu harus ke arah sana, ke arah bagian dalam. Nah, supaya tidak banyak yang bertumpuk, kita arsir yang sudah ada arsiran saja. Oke, kita gunakan warna hitam. Berarti nanti yang diarsir itu adalah daerah sini teman-teman, daerah sini. Nah jadi yang kena arsiran tadi, yang kena arsiran semua daerah, nah itu yang disebut sebagai DHP. Oke, jadi daerah S nya bentuknya seperti itu ya teman-teman. Nah dari pernyataan 1 dia mengatakan luas daerah S tidak berhingga. Daerah S ini tidak ada ujungnya sampai ke arah kiri menuju tak terhingga. Sehingga kalau kita diminta menghitung nilai luasnya, ini luasnya itu akan tidak berhingga. Maka pernyataan 1 ini udah pasti bernilai benar. Berarti 1 benar. Lanjut ke pernyataan 2. Sebagian daerah S di kuadran 2. Nah, kalau lihat dari kuadran, yang sebelah sini kita nyebutnya kuadran 1, ini kuadran 2, ini kuadran 3, yang ini sebutnya kuadran 4. Pernyataan 2 mengatakan sebagian daerahnya itu berada di kuadran 2. Nah, kalau kita cek memang sebagian daerah di kuadran 2 itu merupakan daerah dari si S. Maka pernyataan 2 ini juga benar. Oke, cek yang ketiga. Garis Y sama dengan X memotong daerah S. Y sama dengan S itu garisnya itu akan berbentuk seperti garis simetris yang membelah kuadran 1 dan kuadran 3. Nanti bentuknya itu akan terlihat seperti ini. Nah, ini adalah garis Y sama dengan S. Nah, kalau dari gambar ya, itu sudah kelihatan bahwa garis tersebut memang memotong daerah S kita. Maka pernyataan 3 juga bernilai benar. Kita lanjut ke pernyataan yang keempat. Titik min 1, min 3 terletak di daerah S. Nah, sekarang kita diminta untuk menentukan apakah min 1, min 3 itu terletak di daerah S. Kalau kita cek, min 1 itu tadi koordinatnya adalah sini ya teman-teman. Sementara min 3 itu letaknya di sekitar sini. Nah, buat ngecek dia berada di daerah S atau tidak, caranya bagaimana? Caranya kita substitusikan ke salah satu garis. Ya, ke salah satu garis, terutama garis yang menjadi daerah batasnya tadi. Nah, yang menjadi daerah batasnya tadi adalah siapa? Adalah garis yang berwarna hitam ini tadi. Kalau si min 1, min 3 ini memenuhi pertidaksamaan garis berwarna hitam, berarti pernyataan 4 bernilai benar. Nah, pertidaksamaan garis berwarna hitam ini apa tadi? Yaitu Y lebih dari sama dengan X kurangkan 2. Masukkan koordinat titik yang diminta, yaitu min 1, min 3.
Oke, kita masukkan ke dalam. Min 3 lebih besar daripada min 1 kurangkan 2. Berarti min 3 lebih besar sama dengan min 3. Nilainya bisa sama, bisa lebih besar. Dan min 3 ini sama dengan min 3. Berarti pernyataan yang keempat ini juga bernilai benar. Sehingga jawaban untuk pernyataan ini adalah yang E. 1, 2, 3, dan 4.